Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlina Wati Mahmud, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang gadai. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan, atau dapat juga diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Manfaat lembaga keuangan bukan bank ini adalah membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Hal ini dikaitkan dengan masalah psikologis yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, di mana ada kelompok yang masih memandang lembaga perbankan sebagai lembaga eksklusif, sehingga kelompok ini merasa enggan berurusan dengan lembaga tersebut. Orang-orang dari kelompok ini merasa enggan berhubungan dengan lembaga perbankan karena dianggap rumit dan sistem yang harus dijalankan sangat sulit. Oleh karena itu, seringkali orang-orang dari kalangan ini lebih memilih lembaga keuangan bukan bank ketika mereka membutuhkan bantuan finansial. Sebab lembaga-lembaga ini dianggap lebih sesuai dengan budaya dan karakter mereka, serta lebih mengedepankan pendekatan non-formal. Lembaga keuangan non-bank tetap menjalankan peran intermediasi keuangan, yaitu mengelola dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan suntikan dana. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan transaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lain, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan cara yang lainnya. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk sosial. Pengertian pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu cara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta geraknya atau sebagai agunan kepada kantor cabang pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang, misalnya perhiasan, barang elektronika, sepeda motor, kain, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian pelelangan adalah penjualan barang agunan oleh perusahaan pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut atau tidak memperpanjang kredit. Satu-satunya perusahaan pegadaian di Indonesia saat ini adalah perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang berada di bawah wewenang Departemen Keuangan. Badan usaha ini berstatus perusahaan umum atau Perum dengan nama Perum Pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Usaha Perum Pegadaian ini terutama adalah memberi kredit gadai pada masyarakat dengan prosedur yang sederhana dengan cepat. Ditambah dengan kegiatan lain yang masih erat kaitannya dengan usaha gadai. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.
Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746. Kemudian pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Masyarakat diberi keleluasan mendirikan usaha pergadaian. Adapun tanggal berdirinya Pegadaian adalah 1 April 1901. Ini diambil dari peristiwa didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan 1905. Kemudian 1961 bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke perusahaan negara atau PN. Ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti UN dan Undang-Undang Perpu nomor 19 tahun 1960, Peraturan Pemerintah PP nomor 178 tahun 1961. Lantas pada tahun 1969 berbentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah PP nomor 7 tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah lagi dari Perjan ke Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah PP nomor 103 tahun 2000. Lalu tahun 2012 Pegadaian menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah PP nomor 51 tahun 2011. Terakhir tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah PP nomor 73 tahun 2021. Produk Pegadaian kebanyakan adalah pinjaman gadai. Meski demikian, Pegadaian juga memiliki produk pinjaman non-gadai, layanan jasa, dan kerjasama. Berikut daftar produk Pegadaian berupa pinjaman gadai. Gadai emas, gadai non-emas, gadai kendaraan, gadai tabungan, gadai angsuran, gadai efek, gadai emas syariah, gadai non-emas syariah, gadai kendaraan syariah, gadai tabungan emas syariah, gadai angsuran emas syariah, pembiayaan porsi haji, pembiayaan wisata religi. Adapun daftar produk Pegadaian berupa pinjaman non-gadai yaitu sebagai berikut. Yang pertama pinjaman usaha, pinjaman usaha syariah, pinjaman serbaguna cicil, kendaraan, cicil emas arisan, cicil emasku, gadai sertifikat. Itulah tadi penyampaian materi saya mengenai gadai. Untuk kesimpulannya, gadai dalam Islam disebutkan Pegadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.